Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel rizky.com. Salat merupakan tiang agama dalam rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Salat dibagi menjadi dua, yaitu salat fardu dan salat sunnah. Salat fardu atau salat 5 waktu adalah salat yang wajib hukumnya untuk dilaksanakan bagi yang merasa beragama Islam, karena salat merupakan salah satu dari rukun Islam. Salat fardu ini sehari terdapat 5 waktu salat, yaitu adalah subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya yang berkewajibannya mutlak. Kelima salat tersebut adalah ibadah yang harus dilakukan oleh seorang muslim sebagai wujud dari ketaatan dan kecintaan seorang hamba kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholat adalah ibadah yang sangat penting, maka kita tidak boleh sembarangan untuk dalam melaksanakannya. Butuh ilmu dan pemahaman agar sholat kita sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuntunan sholat dimulai dari menjalankan syarat dan rukun sholat. Syarat sholat merupakan perbuatan maupun ucapan yang harus dilakukan sebelum mengerjakan sholat. Dan syarat sholat itu yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sudah pasti beragama Islam. Yang kedua, suci dari hadas besar dan kecil. Sudah baligh atau berakal. Mengetahui tata cara sholat, sudah memasuki waktu sholat, menghadap kiblat, menutup aurat sesuai dengan syariat agama Islam, dan yang terakhir adalah dalam keadaan sadar. Sedangkan rukun sholat merupakan perbuatan atau ucapan yang harus dilakukan ketika melaksanakan sholat. Untuk rukun sholatnya adalah yang pertama, niat. Kedua, takbiratul ihram. Ketiga, berdiri bagi yang mampu. Keempat, membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaatnya. Yang kelima adalah ruku. Yang keenam, i'tidal. Yang ketujuh, sujud 2 kali. Yang kedelapan, duduk antara 2 sujud. Kesembilan, duduk di at-tahiyatul akhir. Kesepuluh, membaca bacaan tahiyatul akhir. Kesebelas, membaca sholawat kepada Nabi dan keluarga Nabi. Yang ke-12 yaitu salam. Dan yang terakhir adalah tertib dalam mengerjakan urutan rukun sholat. Ketika memulai sholat dengan niat, kondisi tubuh berdiri tegak menghadap kiblat. Jika tidak sanggup berdiri, maka duduk. Jika tidak sanggup duduk, maka berbaringlah. Dan jika tidak sanggup berbaring, maka telentang. Untuk menunaikan sholat, semuanya harus menghadap kiblat. Diawali dengan membaca niat. Sholat 5 waktu memiliki bacaan niat sholat yang berbeda sesuai dengan waktu sholat tersebut. Berikut adalah bacaan niat sholat 5 waktu, mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, hingga isya.
Yang pertama adalah niat sholat subuh. Niat sholat subuh, jumlah rakaat sholat subuh hanya ada 2 rakaat saja. Tetapi banyak yang masih melewatkannya karena belum bangun atau alasan yang lainnya. Jadi saya harap kita cepat memperbaikinya dengan bangun pagi tiap harinya. Toh bangun pagi juga banyak manfaatnya. Dan berikut adalah niat sholat subuh. Usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Yang artinya, aku niat sholat fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat tepat waktu karena Allah Ta'ala. Yang kedua adalah niat sholat zuhur. Niat sholat zuhur, jumlah rakaat sholat zuhur ada 4 rakaat dan dilakukan di siang hari ketika matahari telah di atas kepala. Dan berikut saya bagikan mengenai niat sholat zuhur. Usolli fardhu zuhri arba'ah rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Yang artinya, aku niat sholat fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat tepat waktu karena Allah Ta'ala. Yang ketiga adalah niat sholat asar. Jumlah rakaat sholat asar ada 4 rakaat sama seperti dengan sholat zuhur. Dan berikut adalah niat sholat asar. Usolli fardhu asri arba'ah rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Yang artinya, aku niat sholat fardu asar 4 rakaat menghadap kiblat tepat waktu karena Allah Ta'ala. Yang keempat adalah niat sholat maghrib. Jumlah rakaat sholat maghrib ada 3 rakaat dan berikut adalah niatnya. Usolli fardhu maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Yang artinya, aku niat sholat fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat tepat waktu karena Allah Ta'ala. Dan yang kelima adalah niat sholat isya. Jumlah rakaat sholat isya ada 4 rakaat dan berikut adalah niatnya. Usolli fardhu isya'i arba'ah rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Yang artinya, aku niat sholat fardu isya 4 rakaat menghadap kiblat tepat waktu karena Allah Ta'ala. Dan berikut ini adalah beberapa keutamaan sholat 5 waktu yang bisa kita perhatikan dengan baik. Di antaranya adalah yang pertama adalah sholat adalah sebagai sumber cahaya yang abadi baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Dengan melaksanakan sholat, maka wajah Anda atau kita akan terlihat lebih bersinar dan berseri-seri karena air wudhu serta manfaat berwudhu dalam Islam yang membasuh wajah Anda. Hal ini bisa mewakili salah satu alasan mengapa sholat 5 waktu merupakan sumber cahaya. Semua itu diperkuat dengan adanya penjelasan dari seseorang yang bernama Abdullah bin Amr bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda terkait hal itu. Siapa yang menjaga sholat 5 waktu, baginya cahaya, bukti, dan keselamatan pada hari kiamat. Siapa yang tidak menjaganya,
maka ia tidak mendapatkan cahaya, bukti, dan juga tidak mendapat keselamatan. Pada hari kiamat, ia akan bersama Qarun, Firaun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, sholat 5 waktu dapat menghapuskan dosa. Semua itu diperkuat dengan adanya penjelasan dari seseorang yang bernama Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, di antara sholat 5 waktu, di antara Jumat yang satu dan Jumat lainnya, di antara Ramadan yang satu dan Ramadan lainnya, itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya selama seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, dengan melaksanakan sholat 5 waktu, maka akan mampu digunakan untuk mencuci dosa. Semua itu diperkuat dengan adanya penjelasan dari seseorang yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia pernah berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tahukah kalian seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit? Para sahabat menjawab, tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya. Lalu beliau berkata, maka begitulah perumpamaan sholat 5 waktu. Dengannya Allah menghapuskan dosa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat adalah sholat merupakan amalan yang utama setelah amalan mengucap 2 kalimat syahadat. Poin ini diperkuat dengan adanya hadis muttafaqun alaih, antara lain penjelasan yang dijabarkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Ia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan apakah yang paling afdol? Jawab beliau, sholat pada waktunya. Lalu aku bertanya lagi, terus apa? Berbakti kepada orang tua, jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apalagi? Aku bertanya kembali, jihad di jalan Allah, jawab beliau. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima adalah dengan melaksanakan sholat 5 waktu, maka akan mampu membantu Anda untuk terhapuskan dari dosa di masa lalu. Semua itu diperkuat dengan adanya penjelasan dari seseorang yang bernama Utsman, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidaklah seorang muslim menghadiri sholat wajib, lalu ia memperbagus wudhu dan mempekerjakan sholatnya dengan khusyuk. Juga ia memperbagus rukunya, melainkan itu sebagai penghapus dosa sebelumnya, selama seseorang tidak melakukan dosa besar, dan ini berlaku sepanjang waktu. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, dengan melaksanakan sholat 5 waktu, maka akan mampu menghapus dosa antara sholat yang satu dan seterusnya. Semua itu diperkuat dengan adanya penjelasan dari seseorang yang bernama Utsman, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidaklah seorang muslim memperbagus wudhunya lantas ia mengerjakan sholat, melainkan Allah mengampuni baginya dosa di antara sholat tersebut dan sholat berikutnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketujuh,
adalah Allah menjanjikan kepada umatnya yang rajin melaksanakan sholat 5 waktu sebagai tamu agung di surganya kelak. Semua ini diperkuat dengan adanya penjelasan dari seseorang yang bernama Abu Hurairah bahwasanya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa berpagi-pagi atau ketika sore hari menuju masjid, maka Allah akan menjadikan dia tempat sebagai tamu di surga ketika ia pergi di pagi atau sore hari. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedelapan, jalannya orang yang akan menunaikan sholat 5 waktu merupakan suatu amalan yang baik. Semua itu diperkuat dengan adanya penjelasan dari seseorang yang bernama Abu Hurairah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa bersuci di rumahnya lalu ia berjalan menuju salah satu rumah Allah untuk menunaikan salah satu kewajiban yang Allah tetapkan, maka salah satu langkah kakinya akan menghapuskan kesalahan dan langkah kaki yang lain meninggikan derajat. Hadis riwayat Muslim. Yang kesembilan, dengan melaksanakan sholat 5 waktu, maka bisa dijadikan sebagai sebab seseorang bisa masuk surganya. Semua itu diperkuat dengan adanya penjelasan dari seseorang yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu bahwasanya beliau pernah menjelaskan, aku pernah bermalam dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku mendatangi beliau dengan membawakan air wudhu dan memenuhi hajat beliau. Lantas beliau bersabda, mintalah. Aku berkata, aku meminta padamu supaya dapat dekat denganmu di surga kelak. Beliau berkata, atau ada selain itu? Aku menjawab, itu saja yang aku minta. Beliau bersabda, tolonglah aku dengan engkau memperbanyak sujud. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-10, meninggikan derajat seorang hamba di hadapannya. Semua itu diperkuat dengan adanya penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau pernah bersabda, hendaklah engkau memperbanyak sujud kepada Allah, karena engkau tidaklah sujud pada Allah dengan sekali sujud, melainkan Allah akan meninggikan derajatmu dan akan menghapuskan satu kesalahan. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-11 adalah Allah akan menghindarkan kita dalam kategori golongan orang-orang kafir. Semua itu diperkuat dengan adanya penjelasan yang ada di dalam Al-Quran surah Maryam ayat 59, antara lain sebagai berikut. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang meremehkan sholat dan menuruti hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan, kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan beramal soleh. Quran surah Maryam ayat 59 sampai dengan 60. Yang ke-12 yaitu membantu untuk terhindar dari siksa api neraka yang teramat pedih. Semua itu diperkuat dengan adanya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau pernah bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk neraka seseorang yang menjalankan sholat sebelum terbit dan sebelum terbenamnya matahari. Hadis riwayat Muslim.
Dan yang terakhir adalah orang yang menjaga sholat 5 waktunya, maka para malaikat turut serta dan andil dalam menjaganya. Semua itu diperkuat dengan adanya penjelasan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Isra ayat 78 yang berbunyi, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Baiklah teman-teman, demikianlah yang bisa saya sampaikan pada pembahasan kali ini mengenai niat dan keutamaan sholat 5 waktu. Semoga video ini bisa membantu dan banyak membawa manfaat bagi teman-teman semua. Dan semoga kita semua dapat menjalankannya secara khusyuk dan istiqomah. Semoga apa yang kita niatkan dan jalankan diberikan kemudahan serta kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.